Kemudian hadir pula PT Umum Agus. Tidak lupa hadir Pak juga ada Pak Muhyiddin, ini senior semua, Pak Tanuji, Pak Der, dan saya Wakos Guru 57. Ada jangan periksa. Saya tidak tahu dia terlalu semangat atau ngomong seperti laki-laki. Kalau sekarang saya berada di sini, ada di dalam yang benar. Jadi luar biasa sudah sampai pelari dari Papua pun diambil di sini. Luar biasa. Mudah-mudahan serius sesuai dengan hati yang berjalan. Dan sampai kita kadang-kadang orang nanti nanti itu sudah B. Kalau B kalau C. Orang aja kalau mau. Ya, Mundur lagi bisa. yang namanya Lisman. Oh, ada. Jam itu kena tembok ntar malam. Baik, Pak Caketum dan Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran calon ketua umum kita, dan kami laporkan juga bahwa tadi sekitar jam 16 sudah ada calon yang mendaftar, calon ketua umum, saudara namanya Ridwan Hisam. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi apakah memenuhi syarat untuk menjadi calon ketua umum. Ya, jadi kita tunggu bekerja teman-teman dari komite pemilihan. Dan kami juga sangat senang, ini meriah sekali Pak Caketum. Kalau tadi yang datang tidak bawa air minum, tidak bawa buah dan makanan, malah nanya ke panitia, tapi rombongan Caketum yang ini dibawain buah panitia, dibawain minuman, dibawain ini. Jadi panitia semua senang, bekerja dari pagi sampai sore. Jadi panitia tidak tunggu bertanya, malah mengucap terima kasih. Kalau yang tadi kan mana minuman, mana makanan, ya, kita bekerja, tapi yang ini luar biasa. Tahu kalau panitia bekerja sangat lelah dari pagi ini. Terima kasih Pak Caketum Bahlil. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan ya. Ya, kami persilakan Pak Caketum, Pak Bahlil Lahadalia untuk maju ke depan, membawa berkas-berkas itu untuk kami terima. Pak Ketua, izinkan saya sebagai calon Ketua Umum DPP Golkar masa bakti 2024-2029 menyerahkan seluruh dokumen yang diisyaratkan dalam anggaran rumah tangga terkait dengan syarat-syarat pencalonan. Ada SK kepengurusan saya di Bendahara Golkar Papua 2009-2014, ada KTA saya, KTP,
kemudian surat pernyataan untuk tidak pernah keluar partai, PDLT, dan mendapat dukungan dari yang punya hak suara 469 daerah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selalu mendapat kiranya Allah Subhanahu wa taala, saya serahkan dokumen pencalonan saya kepada Ketua Steering Committee. Bala depan Pak, Pak Bahlil. Bala ke ini Pak nih. Nah, baik lagi Pak. Oke. Baik lagi Pak. Salaman Pak, salaman Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bahlil Lahadalia. Kami sebagai steering komite dan juga komite pemilihan menerima berkas-berkas Bapak untuk menjadi calon ketua umum DPP Partai Golkar, dan kawan-kawan kaget tebal sekali berkasnya Bapak. Yang tadi soalnya sangat tipis. Jadi ini berkasnya tebal. Ini kan memperlihatkan keseriusan. Jadi kita melihat keseriusan Pak Bahlil untuk menjadi calon ketua umum DPP Partai Golkar. Baik, Pak Caketum, terima kasih sekali lagi. Selanjutnya berkas akan kami verifikasi dan nanti penutupan itu kan sampai jam 10. Insya Allah jam 10 lewat 5 menit kami akan umumkan melalui press conference kira-kira calon ketua umum mana yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon ketua umum di dalam Munas yang akan datang. Sambil kita menunggu, siapa tahu ada calon ketua umum, siapa tahu masih ada yang berani berminat untuk maju. Ya, siapa tahu ada kader-kader muda dari AMPI atau maju Caketum. Sih, berkenan setelah ini bersama-sama kita pers conference di sini aja ya. Nah, di sini saja, nanti yang lain bisa ke sebelah kiri. Ya, atau Pak Caketum nanti biar maju ke tengah, duduk di ya, silakan maju di tengah, nanti kawan-kawan. Oh, di depan. Oh, sudah siap. Oke, di depan katanya. Kita ikut aja. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat pada sore hari malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan wartawan seluruhnya dan seluruh kader Golkar yang berada di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini
steering komite pemilihan calon ketua umum, kehadiran pendaftar calon ketua umum yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, dan kami saat ini telah menerima segala berkas cukup tebal 20 cm lengkap, dan sepintas tadi disampaikan bahwa sudah mendapat dukungan 469 pemilik suara dari 558 pemilik suara DPD 1 dan 2 Partai Golkar dan Hasta Karya. Nah, kami saat ini masih memverifikasi, dan nanti jam 10:05 SC khususnya Komite Pemilihan juga akan menyampaikan kepada teman-teman siapa calon yang memenuhi persyaratan untuk maju menjadi calon ketua umum. Seperti kita ketahui tadi sudah ada satu, Saudara Ridwan Hisam, dan ini sekarang Pak Bahlil. Oleh karena itu mempersingkat waktu, kami persilakan dengan hormat Pak Bahlil untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak PLT Ketua Umum, Pak Ketua Steering dan seluruh panitia, Pak Kahar sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, dan teman-teman semua yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, khususnya kepada teman-teman media. Alhamdulillah, hari ini saya menuntaskan ikhtiar saya kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan. Saya pernah menyampaikan lafaz saya di beberapa media bahwa insya Allah kalau ada kompetisi yang dibuka di Partai Golkar, maka saya akan ikut menjadi salah satu peserta kompetisi itu. Saya dibesarkan dengan sebuah sistem demokrasi, sistem kompetisi, dan tata kelola organisasi yang baik. Hari ini saya menuntaskan itu dengan mendaftarkan diri lengkap sesuai anggaran rumah tangga pasal 18 tentang syarat-syarat pencalonan calon ketua umum. Saya ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam syarat tersebut, mohon maaf Pak Ketua, tolong diluruskan kalau keliru, dinyatakan bahwa calon ketua umum DPP Partai Golkar itu adalah kader yang pernah menjadi pengurus DPP atau sedang menjadi pengurus DPP atau setingkat di bawahnya, dan minimal 5 tahun atau 1 periode. Berikut juga menyatakan bahwa calon tersebut harus minimal mendapat dukungan 30% dari total suara pemilih. Kemudian PDLT dan juga mengikuti diklat-diklat pada tingkatan berjenjang sampai dengan DPP. Hari ini saya membawa SK saya. Saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014, dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Idrus Marham, dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 pemilih suara dari total 558. Artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir ini sebagai bentuk ikhtiar, andaikan pun ada yang mengikuti kompetisi selain saya, itu saya pikir dalam demokrasi di Golkar itu biasa-biasa saja. Tidak usah untuk diperdebatkan, dan saya kebetulan mazhab saya mazhab kompetisi. Tidak pernah jabatan pemberian, tapi selalu jabatan kita kompetisi. Dan kompetisi di Golkar itu sesuatu yang indah karena bertanding untuk bersanding. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua.
Ya, tiga. Bentar. Dari mana? Saya dari Rakyat Merdeka, mau tanya Pak Bahlil, melihat kondisi Partai Golkar sekarang, apa motivasi dan target-target Pak Bahlil untuk mendaftarkan diri sebagai caketum Partai Golkar berikutnya? Jadi yang pertama, kalau ditanya motivasi, setiap kader Golkar yang pernah merasakan proses di dalam partai, ketika ada kesempatan untuk mengabdi, itu insya Allah mereka akan ikut mengambil bagian. Karena sejatinya Golkar ini merupakan instrumen politik negara. Karena doktrinnya adalah karya kekaryaan. Hari ini saya mengabdi di pemerintah, saya pikir ilmu Golkar sudah terlalu banyak berikan kepada saya. Saya memimpin kementerian pun karena ilmu dari Golkar. Saya pikir sudah saatnya sebagai anak yang lahir dari kandungan Golkar ingin mengabdi kembali kepada ibu yang melahirkan daripada anak itu. Jadi saya pikir itu motivasi saya untuk internal partai, dan sudah berhenti tuh ingin untuk bisa memberikan kontribusi pengabdian kepada bangsa dan negara. Salah satu instrumennya adalah lewat Partai Golkar. Lain-lain nanti kita bicarakan ya. Makasih. Pak, saya Bahtiarudin Alam dari Merdeka.com. Sebelumnya selamat Pak Bahlil atas capaian ini. Pak, saya ingin bertanya, pada saat Bapak mendaftar ini beredar ada 7 senior Partai Golkar mengatasnamakan Partai Golkar yang menginginkan bahwa Presiden Joko Widodo untuk menjadi ketum Golkar. Bagaimana tanggapan Pak Bahlil dan mungkin dari panitia bagaimana atas adanya surat 7 senior Partai Golkar yang menginginkan Pak Jokowi menjadi ketua umum Golkar? Terima kasih. Saya kebetulan tidak tahu itu surat. Jadi silakan aja tanya kepada yang membuat surat. Dan karena surat tidak ditujukan kepada saya, maka saya tidak mempunyai legal standing untuk menjawabnya. Ya. Jadi saya menghargai demokrasi, silakan aja main dalam kerangka aturan yang telah ditetapkan oleh SC. Terima kasih. Aturan-aturan di SC sudah jelas ya. Jadi sudah jelas, jadi kita ikutin aturan saja sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Cukup ya? Baik, terima kasih. Terima kasih.